serius amat liatin HP. Emang ada yang lagi rame kak? Dari tadi scroll gak berhenti-berhenti. Iya Rai, lihat deh, lagi rame banget di IG. Katanya mulai tahun depan sosmed bakal kena pajak. Coba bayangin Rai, upload, like, share, bisa dipajakin. Pajak sosmed, berarti itu kayak pajak per post gitu kak. Berarti nanti aku harus lapor semua postingan aku ke SPT dong. Ih beneran Rai, captionnya nih, bilang pemerintah bakal narik pajak dari pengguna sosmed biar bisa nambah pendapatan negara. Ya captionnya sih kayak bener ya. Cuma Kak Anin udah cek sumbernya. Itu loh Rai, di captionnya nih dicantumin sumber dari media yang gede, kredibel dong. Ya kredibel sih medianya, tapi konteksnya belum tentu bener gak sih kak? Bisa aja yang di postingan ini tuh udah dipotong-potong. Hati-hati loh kak, nanti Kak Anin kena misinformasi loh. Bener juga Rai, ternyata maksudnya bukan pengguna, tapi pelaku ekonomi digital. Tuh kan Kak Anin pasti udah banyak gak sih yang ke-trigger kayak Kak Anin gitu nih salah satunya. Iya lagi Rai, aku liatin komennya udah rame, kirain udah bener, yang repost juga udah banyak. Langsung ngebayangin masa tiap aku scroll sosmed harus dipajakin juga. Nah ngomongin misinformasi gini, pas banget nih Rai, di sini ada Mas Katon. Hai Mas Katon. Halo Anin, Kak Raisa. Ini siapa lagi nih kak? Cowoknya Kak Anin yang mana lagi? Ngawur, ini tuh Head of Insight-nya Dataset Sona, partner social media listening kita. Coba Mas ceritain ke Raisya. Ceritanya Mas tuh apa aja sehari-hari? Oh sehari-hari aku ya berarti. Jadi aku kan di divisi Insight. Nah jadi memang kita fokusnya itu bikin report. Nah di report kita itu ada beberapa tipe kayak gitu kan. Salah satunya ada, salah banyak deh, bukan salah satu berarti ya. Karena saya mau sebutin ya. Ada competitive report, ada campaign, brand reputation. Sekarang kita juga mau ngembangin report untuk e-commerce dan juga ada GEO. GEO tuh mirip SEO tapi versi AI sih. Kan luar biasa banget. Wah ya mas, ini tadi Kak Anin tuh baru lihat aja kayak ada konten tentang main sosmed tuh bakal dipajakin. Dia baru baca caption aja tuh udah siap-siap bikin rencana penghematan pajak masa. Iya loh Mas, soalnya kontennya kan viral, engagementnya juga tinggi. Ya aku kira udah pasti bener dong. Nah itu dia, viral itu gak selalu benar. Dan itu baru salah satu contoh aja ya mas. Kayaknya di era digital sekarang tuh banyak banget informasi yang udah keburu seliweran tapi belum tentu bener. Jadi udah keburu viral gitu. Iya betul, pokoknya sekarang kalau orang tuh lebih cepet nangkep berita yang muncul di layar. Pokoknya kalau udah meyakinkan ada sumber medianya, terus visualnya bagus, ya udah pasti dianggap fakta sih. Iya udah gitu aku juga baca tuh kak di Reuters Institute Digital Report 2025 kalau 6 dari 10 orang Indonesia itu sekarang mereka dapat sumber berita utamanya dari media sosial kayak X, Instagram atau juga TikTok gitu. Kan ini udah ada shifting gitu ya mas dari yang awalnya dari media konvensional sekarang ke media sosial. Nah yang menyebabkan itu tuh apa sih mas kira-kira? Oke, kalau misalkan menyebabkan pastinya kan pertama kita bisa bilang faktor utamanya itu teknologi. Itu dulu kita susah banget nih akses teknologi. Betul. Sekarang dengan kemudahan, apalagi kita bisa lihat dari harganya kayak semua kalangan tuh bisa dapat. Kayak gitu. Dari zaman teknologi itu akhirnya kan berkembang kan. Yang dulu kita kalau nyari berita harus nunggu koran. Habis itu berkembang jadi adanya komputer atau laptop. Kita bisa online perlahan kan ya. Terus lama kelamaan teknologi semakin kecil. Gitu kan. Ada handphone. Nah handphone ini yang sekarang kayak semua mayoritas tuh gak bisa lepas gak sih dari handphone? Betul. Kamu bisa lepas gak dari handphone? Ini aja aku pegang. Gak bisa kan? Kamu juga gak bisa kan tiap hari teori. Kayaknya semua orang chronically online sih. Bener kan? Bahkan kita sebelum tidur pun pasti sempetin buka handphone. Bangun tidur buka handphone kan. Nah dari situ sih. Jadi kayak kemudahan penggunaan teknologi ini itu jadi ngubah behavior kita untuk mencari berita. Bahkan menerima berita pun. Seperti itu sih kalau misalkan kita lihat. Bener sih mas, tapi kalau misalnya behaviornya kayak gitu, itu tuh juga bikin kita kebiasaan untuk ya udah sebar dulu. Betul. Kenyataannya tuh belakangan, bener gak sih mas? Kalau dibilang bener aku setuju sih kayak gitu. Kalian tuh zaman kalian ada gak sih tablet pulsa? Nggak ada lagi. Nggak ada kan? Aku nggak tahu ya apaan. Jadi kalian kalau mau lihat update handphone terbaru kalian di mana? Di website, di website. Terus atau masuk ke e-commerce gitu kan. Dulu zamanku tuh masih harus nungguin tablet pulsa. Oke. Oh udah ketahuan banget ya. Iya masih beda zaman sih. Ya tapi dulu tuh kayak kita mau lihat suatu informasi tuh harus nunggu dan update-nya tuh per minggu kayak gitu. Nah kalau sekarang kan bisa kapan aja di mana aja kan. Nah kalau misalkan konsep sebar dulu ya karena sekarang pun kalau dulu bikin berita kan butuh ada editor. QC-nya berlapis-lapis. Oke. Kita sekarang dengan bikin akun baru bisa langsung bikin berita.
Bener sih. Iya kan? Jadi kayak kalau sebar dulu tuh kayak ya udah siapapun pelakunya itu bisa jadi editorial kayak gitu. Bahkan nih ya kayak siapa sih yang nyebarin itu udah jadi validasi tersendiri. Apakah ada memang orang yang punya nama atau medianya kredibel yang memang mereka punya sosmed. Bahkan homeless yang dipercaya pun sekarang udah dianggap benar oleh masyarakat kalau misalkan dia nyebar berita. Iya benar Mas. Kalau menurut Mas sendiri sumber berita mana sih Mas yang sekarang masih dipercaya sama orang-orang banyak? Oke, kalau sumber berita ya, nah aku juga kutip juga nih jurnalnya dari Reuters ya. Kalau dari Reuters itu bahkan dia sampai distribusinya tuh terbanyak dari mana? Kalau distribusi terbanyak itu dari sosmed ke WhatsApp. Itu distribusi terbanyaknya. Tapi kalau dari sosmednya, kalau dari kita punya data itu mostly dari TikTok. Karena TikTok itu udah ngerangkum semua one stop services gitu loh. Dia ada e-commerce, ada entertain, bahkan jadi online news juga dia udah bisa sekarang kayak gitu sih. Dan berarti juga orang-orang sekarang kan banyak yang ya udah dapat informasi terus sebar dulu. Terus jadi kayak misinformasi ini tuh bisa jadi lebih rampant gitu ya Mas kalau dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini gitu. Iya, kalau misalkan ditanya seperti itu jatuhnya siapa sih validatornya? Kayak gitu. Siapa sih yang memang bisa untuk memvalidasi berita ini? Kadang kan persepsi orang kayak wah ada kebakaran nih gara-gara mobil nabrak misalkan atau misalkan mobil listrik tiba-tiba nggak kenapa-napa kebakar. Orang posting sekali doang itu udah narasinya banyak banget tuh. Padahal kan nggak tahu misalkan memang belakangnya ketabrak atau memang misalkan ada kejadian apa. Nah karena cuma satu postingan yang nggak tahu nih validasinya seperti apa, ya udah asal upload aja. Dan bahkan sangat disayangkan ya media-media yang kredibel pun akhirnya juga melakukan repost yang memang belum validasi datanya juga sih. Mas berarti kalau kayak gitu tuh ada peran algoritma tersendiri nggak sih Mas kalau menurut Mas? Sebenarnya agak bingung juga nih kalau ditanya algoritma ya. Soalnya kan kalau algoritma itu lebih ke distribusi konten ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ya berarti ada perannya. Kenapa? Karena kan konten itu didistribusi. Yang bahkan sekarang kan katanya nih ya algoritma itu nggak cuma dari keyword atau teks. Bahkan dia bisa ngubah dari sound, konten tersebut ya dari visual bisa transkrip jadi teks dan itu akhirnya menjadi satu keyword sendiri yang memang didistribusikan oleh algoritma platform itu. Gitu. Betul, kayak metadata gitu sih. Oke, berarti emang algoritma itu sekarang sangat berperan ya Mas dalam penyebaran informasi yang ada di media sosial gitu. Dan kita sebagai manusia tuh berarti punya peran untuk ngevalidasi gitu, kayak peran kayak informasi mana yang harusnya kita serap dan mana yang harusnya kayak oh ini kayaknya gak sepenuhnya benar jadi berhenti di kita aja gitu. Ya benar sih, butuhnya ada validasi dari by human ya. Kalian tuh tahu manusia silver gak sih? Duh yang di jalanan itu ya Mas? Ya kalian tahu manusia gerobak gak sih? Beda lagi tuh. Beda lagi manusia gerobak. Dulu tuh aku sempet bukan research, jurnal sebagai jurnalis untuk cek kebenarannya kayak misalkan dulu tuh kayak emang mereka bener ya, mereka sesusah itu sampai nggak ada bantuan untuk mindahin mereka ke kampung aslinya gitu. Ternyata bukan nggak ada bantuan ya, setelah aku research sampai turun ke lapangan ke kolong jembatan ya, ternyata memangnya mereka yang menolak karena sumber nyari nafkahnya itu di sini kayak gitu. Nah dulu nyari berita tuh sampai segitunya. Sampai belusukan gitu sampai ya belusukan, susah nyari berita. Kalau sekarang kan lihat posting. Nah kadang sentuhan humannya ini nih yang kadang hilang, jadi kita nggak bisa pastiin sih kebenarannya. Jadi kalau kita mau ngeliat berita mungkin bisa cari beberapa sumber dulu ya sampai misalkan kita bisa pastiin berita itu benar sih. Nanti deh abis ini kita bahas dampak ya. Nah ya Mas, kalau emang kita ngomongin dampak tuh gak kelar-kelar ya kayaknya. Aku juga baca di World Economic Forum 2024 kalau misinformasi dan disinformasi itu tuh udah masuk kategori risiko global terbesar di jangka pendek. Dia tuh even sejajar loh sama perubahan iklim untuk jangka panjang. Jadi lebih ngeri banget. Aku tuh baca Mas kalau misalnya di Frontiers 2025 pokoknya berita yang palsu itu tuh 6 kali menyebar lebih cepat daripada berita aslinya. Nah Mas, aku jadi penasaran deh. Bentuk-bentuk misinformasi yang paling sering muncul sekarang tuh kayak gimana sih? Oke, misinformasi ya. Berarti konten yang tidak secara sengaja memang dipelintir kayak gitu kan ya.
Oke, kalau misalkan sekarang nih banyak ya. Kita ngomongin sekarang aja ya. Banyak kan kalau berita-berita itu kan sekarang udah banyak dibuat pakai AI gak sih? Betul. Iya. Ya kan, yang kayak misalkan kenapa? Karena kan udah ada UU ITE-nya ya. Jadi kalau misalkan ada yang memang media punya nama atau kredibel dia bikin suatu berita yang ternyata salah kan harus ada klarifikasi dan lain-lain gitu kan. Bahkan media yang kecil-kecil sekarang nih yang berbahaya katakanlah seperti itu. Soalnya kenapa? Kayak video-video yang di-create by AI yang trial atau free lah itu udah konsumsi umum sekarang. Betul, kayak Mas, gitu. di TikTok udah banyak banget Iya kan? juga sih. Bahkan kalau misalkan kita ngomongin behavior platform gitu. Kalau beritanya nyebar di Facebook akan kesulitan nih generasi-generasi yang terdahulu kita nih. Iya, yang bener. mereka pasti Iya, susah iya. bedainnya kan. Ini asli apa AI ya? Gampang ngegocek gitu. Gampang ngegocek. Kalau kita mungkin bisa kali ngelihat oh ini AI, ini AI. Tapi kan AI semakin lama semakin canggih. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan sumber bentuk beritanya sih kalau sangat dikhawatirkan ke depannya berita-berita yang di-create by AI sih. Oke, kalau dari pengalaman Dataset Sonar sendiri nih Mas, case tadi apa sih Mas yang ada misinformasi seperti ini? Oke, misinformasi ya. Coba aku angkat sedikit aja ya. Paling banyak tuh biasanya tentang reputasi sih. Salah satunya misalkan boykot kayak Oke. gitu. Kenapa boykot? Karena pernah kejadian nih. Boykot ini kan sebenarnya pernah diasumsikan sebagai apapun produk yang berasal dari luar negeri gitu kan. Kita harus boykot. Padahal kan sebenarnya tidak semua produk yang memang harus kita boykot. Biasanya produk-produk yang terafiliasi dengan oknum-oknum tertentu yang memang berita itu. Tapi kan kadang digoreng. Ya. Digoreng menjadi kepentingan beberapa brand. Akhirnya bisa menguntungkan brand tersebut. Dan merugikan brand-brand lain sih. Sebenarnya mostly kebanyakan persaingan bisnis di dagang sih. Salah satunya boykot sih. Kalau kalian gimana? Pernah nemu case apa nih yang kira-kira berat banget tahun ini? Soal itu, misinformasi. Tahun ini sih sebenarnya belum terjadi ya Mas. Semoga jangan terjadi. Tapi kalau misalnya sebelumnya aku tuh pernah bantuin salah satu klien kita buat ngehandle isu rekrutmen bodong sih Mas. Oke. Nah, jadi isunya tersebar cepat. Terus habis itu kita langsung kerjasama sama tim legalnya. Terus habis itu siapin standing statement. Kurang lebih kayak gitu sih Mas kerjaan PR. Kalau dari Aisyah gimana? Kalau waktu itu tuh aku ada salah satu wilayah yang dapat kasus misinformasi gitu di media online. Terus waktu itu kita lebih ke ini sih Mas, media briefing gitu. Kalau misalnya kita agar kita bisa meluruskan informasi-informasi mana aja yang sebenarnya benar dan mana yang salah gitu sih Mas kalau dari aku. Nah Mas, aku juga jadi penasaran deh, kayak dampak apa sih yang sebenarnya paling terlihat tuh dari misinformasi? Oke. Sebelum dampak ya, kalian tahu kasusnya babi ngepet gak sih di Depok? Tahu lagi Mas, Tahu kan? itu viral Itu banget. yang Tahu. kapan sih? Itu 2000 pas pandemi apa? Iya, sekitar segitu. Oh, yang ada timelinenya Ayu Ting Ting itu. Iya, semua. Ayu Ting Ting, tapi ya Ada. Ayu Ting Ting di Depok sih, tapi nggak tahu timelinenya Ayu Ting Ting. Iya. Tapi pernah dengar kan? Dan betul. itu rame banget kan. Yang sebenarnya akhirnya sekarang si yang penyebar hoax ini isunya. akhirnya sempat ditangkap kan. Jadi Iya, sempat benar. ditangkap. Jadi ceritanya kan dia beli Beli babi babinya. hutan terus dilempar terus dia sebar hoax. Babi ngepet gitu kan ceritanya. Nah tapi dampaknya itu kalau itu kan ke masyarakat ya, moral dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomongin secara brand atau misalkan apapun kliennya, biasanya itu yang pertama kena itu sentimennya. Oke. Kayak gitu, sentimennya. Jadi orang tuh kayak ke brand itu udah kayak ogah lah. Kayak itu udah gak mau lah, sentimennya udah kayak menolak secara tidak langsung. Dan itu bisa jadi kayak misalkan efek domino. Misalkan kayak aku ke kamu nih, Kak Raisa sama ke Kak Raisa dan Kak Andin misalkan, aku bilang, minum ini dong, nggak mau karena dia pernah kasus ini. Kalian secara tidak sadar akan terinfluence, Jadi ngikut. jadi Iya, ngikut, iya, betul. benar-benar. Nah itu bahayanya. Nah dari sentimen itu bisa ngaruh ke reputasi, gitu. Dari reputasi bahayanya bisa menimbulkan krisis, jangka panjangnya bisa ngaruh ke sales sih. Oke. Itu sih bahayanya ya. Dampaknya berarti emang besar banget sih buat brandnya Mas. Ya Mas, aku juga jadi keinget nih waktu itu aku juga pernah ngehandle salah satu klien transportasi gitu yang kita sebenarnya pakai influencer engagement. Cuma ada negative comments di post-postan influencers itu. Nah itu sebenarnya belum jadi krisis sih. Cuma kita udah nge-alert langsung ke kliennya kalau misalnya kita menemukan komentar-komentar negatif gitu di postingan influencer ini gitu. Ya, setuju sih sebenarnya cara deteksinya salah satunya itu benar sih. Kalau misalkan ada komenan-komenan itu tuh bagus sih, langsung di info sih. Jadi sebelum arahnya semakin besar kan kita bisa deteksi lebih dini kan.
Oh ya Mas, aku juga jadi penasaran deh. Tadi kan kita sempat ngebahas tentang AI yang causing misinformation gitu kan. AI apa sih Mas yang paling sering dipakai gitu untuk yang paling sering ya dipakai untuk menyebarkan misinformasi itu, atau enggak kayak membuat berita-berita yang sebenarnya enggak 100% benar gitu. Oke, sebelum sana aku mau tanya kalian nih. Kalian paling sering pakai AI apa? ChatGPT. Iya. ChatGPT untuk membantu pekerjaan kan. Tapi kalian pernah nggak nyempilin pertanyaan yang nggak terlalu penting tapi kalian nanya GPT? Sempet sih Mas, harusnya kurang lebih aku juga pernah sih pakai ChatGPT buat pertanyaan nggak penting yang bisa dijawab sama orang juga. Betul, kayak gitu kan. Nah kalau misalkan ditanya, sebenarnya kalau paling banyak ya yang mana sih? Tanpa sebut merek ya, kalau misalkan search engine yang paling sering digunakan kayak gitu kan. Kita searching itu aja, ya kan? Tanpa kalau kita searching sesuatu di search engine Google kayak gitu kan. Yang muncul pertama sekarang bukan hasil beritanya loh. Bener lagi. Tapi rangkuman AI aja. Rangkuman AI-nya dulu, baru dia akan kasih citationnya, baru berita-berita yang memang connect. Kan sekarang udah seperti itu ya cara kerjanya. Jadi default kita searching di handphone aja, tanpa kita klik search engine yang keluar duluan kan langsung Google. Kayak gitu sih. Dan jawaban pertamanya langsung AI kayak gitu. Nanti deh coba kita bisa bahas dikit nih soal gimana sih cara deteksi dininya atau cari radarnya kayak gimana sih, ya kan? Nah oke Mas, kalau tadi kita kan sempat bahas AI Mas. Ya. Dan kita tuh juga memakai social media monitoringnya dataset. Kalau dari dataset sendiri tuh punya nggak sih Mas radar untuk memastikan ini konten dari AI, ini konten yang enggak, itu ada nggak sih Mas? Oke, menarik nih, karena itu perkembangan teknologi kan. Bahkan saya sempat mention juga tadi kan, aku sempat mention bahwa sumber salah satu berita yang memang meresahkan kan dari AI ya. Betul. Nah itu sneak peek aja ya, itu lagi kita kembangkan, gitu. Jadi lagi kita kembangkan supaya memang nanti kita akan kasih scoring sih. Memang misalkan seberapa scoring sih ini AI di-create di gitu, AI atau Mas. bukan kayak gitu sih. Nanti tenang, IDCOM yang pertama bisa cobain sih. Keren banget sih. Oke, terus Mas biasanya apa sih yang dilakukan dataset kalau misalnya dataset ini nemuin sebuah informasi dalam sebuah project gitu? Oke. Ini indikatornya misalkan isu ya, kita ngomong isu ya. Jadi kalau misalkan kita nemu suatu isu, biasanya kita ngelakuin 2 tahap. Pertama kita verified isunya dulu kayak gitu. Apakah memang kita coba searching beberapa sumber yang memang ternyata isunya valid nih, katakanlah seperti itu ya. Abis itu kita coba buatin issue scoring isunya. Misalkan jadi kita punya emerging trend namanya. Jadi kita punya data yang memang emerging trend untuk mengukur isu ini bisa dikatakan sudah sebagai krisis atau belum. Kayak gitu. Kalau misalkan masih isu, biasanya kita share aja datanya kayak gitu. Karena memang kan kapasitas kita share data kan. Tapi kalau misalkan sudah sampai krisis, biasanya kita akan menghubungi yang memang spesialisasi nih dalam PR. Salah satunya kan IDCOM nih yang kita kerja sama kan. Nah berarti kerja sama kita bakal panjang sih Mas kalau kayak gitu. Nah ini mah harus ya, kalau ini harus. Ya, tapi aku mau nanya juga dong, kalau kita kan dataset Sonar ini spesialisasinya untuk sebagai media intelijen data kan. Nah tapi kalau IDCOM ini kan memang spesialisasinya untuk PR kayak gitu. Nah kalau misalkan dari IDCOM sendiri, kalau misalkan ingin mendeteksi katakanlah isu yang memang berpotensi jadi krisis itu seperti apa sih? Nah kita Mas kalau biasanya ada krisis seperti itu, kita ngecek dulu sih Mas apakah sudah sampai ranah bisnis. Jadi kita ngecek apakah itu udah masih isu, dalam tahap isu atau sudah ke krisis. Iya, dan kalau udah nyampe ke bisnis tuh biasanya kita nyiapin standing statement gitu sih Mas. Terus atau enggak kita juga koordinasi dengan stakeholder biar kita tahu kita tuh harus ngapain selanjutnya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu kan tindakan selanjutnya tetap kerja sama-sama Sonar, kita terus monitoring sih Mas. Oh, recovery-nya berarti ngelihat hasilnya ya. Kalau misalnya udah respon, hasil seperti apa. Kalau masih lanjut, kita jalan lagi tuh. Oke Mas, terus aku juga jadi penasaran deh. Kalau di Sonar itu tuh ada kayak alat untuk mendeteksi potensi misinformasi sejak dini gitu gak sih? Kayak misalnya udah ada bibit-bibitnya gitu tuh kelihatan gak sih di Sonar? Oke, kita bilangnya sih kayak anomaly score gitu ya. Jadi sebenarnya kita melihat kenaikan kayak engagement yang nggak terlalu wajar sih kayak gitu dalam waktu yang singkat. Nah itu kita bisa deteksi dan itu bisa setiap 30 menit.
kita kirim otomatis by email atau by WhatsApp kayak gitu. Oke. Tapi kadang balik lagi by otomasi atau by AI ini kan kadang secara ketepatannya masih kurang kayak gitu kan ya. Nah, that's why kita punya option lain, kita ada verified by human kayak gitu. Tapi tercepat kita itu biasanya per 30 menit sih kita udah bisa langsung kasih apa bahasanya ya? Kayak Report langsung gitu, report Mas. lah, report bisa by WA atau email yang rutin dikirimin tiap 30 menit sih. Berarti emang bener banget ya Mas, di era digital sekarang ini PR itu tandemannya sama data monitoring. Jadi kayak IDCOM sama dataset tuh beneran goes hand in hand banget lah ya. Jadi kita juga bisa ngasih data-data, informasi-informasi ke klien itu tuh secara lebih komprehensif dan juga data driven gitu. Yes, benar banget. Kita sebagai media monitoring itu juga kalau cuma nyediain data, kadang kan what next gitu kan. Nah, memang kita butuh partner nih dengan salah satunya IDCOM nih ya, yang memang spesialisasi dalam PR seperti itu. Jadi bisa ngasih insight, the next insight, rekomendasi selanjutnya seperti apa yang memang bisa membantu menjaga atau memperbaiki atau bahkan memperbagus lah ya quality dari reputasi brand tersebut. Ibaratkan kita tuh kayak Romeo and Juliet. Gak mungkin kan Romeo and Julio kan. Romeo-nya malah Juliet kan. Ya kayak gitu sih. Emang sih Kak, dengan kebiasaan orang yang beralih dari media konvensional ke media sosial ataupun juga AI sekarang, semuanya tuh jadi instan. Kayak orang masak aja sih. Kayak sekarang tuh orang goreng apa-apa pasti pakai air fryer. Jadi ada something yang missing, yaitu minyaknya. Kalau di informasi mungkin lebih ke human touch-nya gitu ya Kak yang missing. Iya Rai, instan tuh gak selamanya benar. Cepet iya, tapi belum tentu benar. Jadi brand tuh harus punya alat monitoring atau radar digital sendiri buat verifikasi isu, buat tahu responnya yang baik dan benar kayak gimana. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Mas Hatan gimana nih? Nah, setuju nih, keduanya setuju banget ya nih, bahwa sebenarnya kalau missing itu kan ada human touch kayak gitu tuh perlu tetap ada sentuhan dari human supaya untuk sebagai validator kan. Terus juga kalau misalkan soal instan ya, itu setuju banget sih. Memang kalau apa yang instan pasti ada yang berkurang nih secara ketepatannya kayak gitu kan. Jadi memang itu semua harus di-combine supaya secara respon pun juga nggak salah nantinya. Jadi data nggak cuma jadi power tapi bisa jadi pelindung juga. Keren banget sih Mas, kalian ngelindungin aku kali ya Mas. Ih apaan sih Kak? Ya udah kita tutup aja kali ya Oke. podcast ini. ID Commerce, jangan lupa ya dengerin terus podcast Ngobrolin PR di YouTube dan Spotify biar makin update soal dunia komunikasi. Nah, follow juga akun sosmed IDCOM di Instagram, LinkedIn, Facebook, dan Twitter biar makin update terus tentang dunia komunikasi dan insight menarik lainnya. Oke, saya Anin. Saya Raisya. Saya Katon. Kami Kami pamit. pamit. Bye. Bye.